Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. 4 pelaku pencurian di rumah warga kawasan Sambaliung, Kabupaten Berau diringkus warga lalu diserahkan kepada polisi. Gara-gara tidak juara kelas, seorang anak di Balikpapan dimarahi oleh ibunya. Atasi kelangkaan gas melon, seorang pria di Samarinda menciptakan kompor dengan bahan dari limbah. Empat pemuda ini nyaris dihakimi warga RT 14 Sambaliung Senin dini hari. Mereka diringkus warga karena kedapatan mencuri gas ukuran 12 kg dan sebuah gerobak dorong. Warga dengan mudah mengenali ciri-ciri pelaku berdasarkan rekaman kamera pengintai atau CCTV. Menurut polisi, pencurian mulai terjadi sejak 11 Juli 2025. Kesal dengan ulah pelaku, pemilik rumah akhirnya memasang kamera pengintai. Dari sinilah pemilik rumah bisa mengenali wajah pelaku. Tidak butuh waktu lama, pelaku bernama Harif Triwahyudi, Rangga, dan Jordi diringkus lalu diserahkan kepada polisi. Awalnya ini si korban pada tanggal 11 Juli sekitar jam 1 itu kehilangan Arko. Terus tanggal 12 Juli 2025 sekitar jam 11 malam kehilangan 12 kilo tabung gas itu. Kerugiannya sekitar 2 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 14 Juli 2025 si korban atas nama Sofian ini mengecek CCTV. Setelah dicek CCTV, kemudian korban mengetahui ciri-ciri si pelaku. Saat ini para pelaku masih ditahan di Polsek Sambaliung dan polisi masih mengembangkan perkaranya. Mereka juga masih menyelidiki dugaan pelaku terlibat kejahatan di lokasi lainnya. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Lebih dari 100 petugas gabungan terdiri dari TNI Polri hingga Dinas Perhubungan mengikuti apel pasukan yang digelar di halaman Mako Polresta Balikpapan. Mereka akan dilibatkan dalam operasi Patuh Mahakam 2025. Kapolresta Balikpapan menyebut operasi Patuh Mahakam 2025 bertujuan menekan angka kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas terutama di malam hari. Dalam operasi kali ini, polisi tidak lagi memberi toleransi peringatan. Para pelanggar yang terjaring razia akan langsung diberi tindakan tegas berupa tilang di tempat. Banyak kejadian itu terjadi kecelakaan itu di waktu malam. Ya, banyak terjadi antara kurun waktu jam 1 sampai dengan jam 5. Jadi saya sampaikan ya, pelanggar dan kecelakaan lalu lintas, menekan ya, semaksimal mungkin kita menekan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di masyarakat ya. Ini langsung tilang atau edukasi atau gimana? Langsung tilang ya, langsung. Kebetulan kita ada etle juga, jadi selain lakukan penindakan secara manual, penilangan secara manual, ada juga etle. Operasi Patuh Mahakam 2025 di wilayah Balikpapan ini akan berlangsung selama 14 hari, mulai 14 Juli hingga 27 Juli 2025.
Untuk menghindari tilang, pemilik kendaraan diimbau menaati rambu lalu lintas dan wajib memiliki kelengkapan surat kendaraan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Jalan tembus yang menghubungkan Jalan Sultan Alimuddin Samarinda Ilir ini sejatinya sudah hampir rampung. Namun hingga kini, jalan belum bisa dimanfaatkan untuk umum karena bagian depan terowongan sempat terjadi longsor. Kondisi ini membuat DPRD Samarinda prihatin. Mereka menilai peristiwa tersebut diakibatkan oleh kontraktor pelaksana yang kurang teliti. Para wakil rakyat ini juga semakin heran setelah mendapatkan informasi bahwa pemerintah kota berencana mengajukan tambahan anggaran. Jumlah yang diinginkan itu mencapai 39 miliar rupiah. Tentu saja, rencana ini membuat DPRD harus lebih hati-hati terkait penggunaan anggaran tambahan. Jadi kami ingin juga bahwa penggunaan anggaran ini betul-betul optimal gitu. Apalagi kita kan Bu Desi juga sudah menyampaikan kepada kami bahwa anggaran pemerintah kota di sini sangat besar sekali dalam terowongan ini. Nah, apalagi ada wacana untuk penambahan anggaran terhadap penanganan longsor yang di APBD perubahan direncanakan 39 miliar Bu ya. Nah, ini pun kita ingin anggaran ini betul-betul betul-betul sesuai gitu loh. Jangan sampai nanti setelah 39 ada lagi nanti kejadian di luar prediksi. Nah, makanya kami ingin betul-betul kontraktor ini datang kepada kita. Mungkin di minggu depan kita ingin penjelasan yang detail. Kita ingin perencanaan itu betul-betul matang. Jangan nanti tidak menyeluruh, ya termasuk ya tadi yang dijelaskan masalah regrading, rockford dan juga ground anchor dan lain sebagainya. Kita ingin semuanya harus detail lah. Kita jangan sampai kejadian berulang. Sementara pihak kontraktor menyebut kedepannya akan melakukan penguatan lereng sepanjang 72 meter untuk menambah daya dukung lereng bukit. Jadi pengerjaan ke depan nanti ada struktur perpanjangan tunnel lagi Pak di sisi inlet dan di sisi outlet sepanjang 72 meter untuk meningkatkan nilai daya dukung lereng kita Pak. Ini proyek ini akan berjalan sejak kapan dan mulai kapan dan diperkirakan akan selesai? Mulainya dulu di tahun 2022 akhir secara kontrak dan akan diselesaikan tahap 1 ini untuk perbaikannya di akhir Desember Pak. Desember ya. Lereng perbukitan di Jalan Tembus ini longsor pada Senin 13 Mei 2025. Meski tidak memakan korban jiwa, namun peristiwa yang terjadi usai diguyur hujan itu meresahkan warga. Mereka semakin resah karena terowongan tersebut nantinya akan digunakan sebagai jalan tembus bagi warga yang hendak menuju ke kawasan Ilir. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.